Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Here from the group 5 for executive have to presenting about our discussion. First, go with my friend Nadia. Operator, please zoom in the PPT. How to start business in pandemic situation. Memulai bisnis selama pandemi bukan hal yang mudah, namun tidak mustahil. Berikut ini tips-tips untuk memulai bisnis saat pandemi. Yang pertama, think about what consumer need right now. Analisis kebutuhan konsumen pada masa seperti ini. Kebiasaan konsumen telah banyak berubah di tengah-tengah wabah penyakit ini. Jadi, pertimbangkan kebutuhan apa yang dapat Anda tawarkan kepada konsumen sesuai dengan gaya hidup mereka yang sekarang. Yang kedua, develop a good digital marketing strategy. Kembangkan strategi pemasaran digital yang baik. Strategi pemasaran digital yang baik dapat membantu memperkuat bisnis baru Anda untuk melewati masa-masa tidak menentu. Komunikasi transparan juga dibutuhkan dan adalah bentuk cara utama untuk membangun loyalitas pelanggan dalam pandemi ini. Yang ketiga, connect with consumer on social media. Sosial media adalah cara untuk menggait pelanggan baru dan memasarkan produk-produk. Tentu saja Anda ingin mempromosikan bisnis Anda dengan memanfaatkan akun media sosial untuk sebagai bentuk keterlibatan Anda dengan pelanggan Anda secara langsung online. Yang keempat, create a long-term recession-proof business plan. Buat rencana bisnis jangka panjang. Karena pada dasarnya ide bisnis akan berkembang dan terus-menerus sepanjang waktu. Ada baiknya kita mengembangkan rencana bisnis jangka panjang yang akan bertahan lama. Dengan perencanaan keuangan yang baik, akan mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang. Yang kelima, be flexible and stay positive. Bersikaplah luas atau mudah menyesuaikan diri dan tetap positif. Kemampuan beradaptasi adalah kunci keberhasilan bagi pengusaha dan bisnis mereka. Miliki rencana tetapi tetaplah jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Next slide please. Berikut ini business idea in Indonesia, opportunity during a pandemic. Ide-ide bisnis dan peluang bisnis yang ada di Indonesia pada masa seperti ini. 1. Meningkatkan kepercayaan konsumen Indonesia seperti tercermin dalam Indeks Kepercayaan Konsumen, yaitu IKK. Optimisme konsumen tentang kondisi ekonomi telah membaik dari 101,5 menjadi 104,4 pada bulan Mei 2021. Alasan bagi para pelanggan untuk memperkuat keyakinan adalah persepsi positif mereka tentang kondisi ekonomi adalah sebagai hasil dari meningkatkan ketersediaan, pekerjaan, pendapatan, dan ketepatan waktu dalam membeli barang yang tahan lama. Namun, harapan konsumen untuk kondisi ekonomi di masa tampaknya stabil. Ekspektasi pekerjaan telah meningkatkan pesat. Dalam sektor bisnis diperkirakan akan memenuhi harapan tersebut. Keyakinan konsumen yang tegas terhadap kondisi ekonomi memberi investor peluang yang menggiurkan untuk memulai bisnis di Indonesia. Yang kedua, understanding Indonesian consumer behavior during COVID-19 pandemic. Memahami perilaku konsumen Indonesia selama COVID-19 pandemic adalah kehidupan normal yang baru. Perilaku konsumen telah dipengaruhi dalam berbagai hal. Survei The Deloitte Consumer Consulting menyingkapkan bahwa ada 4 karakteristik utama konsumen Indonesia yang dapat diamati dalam pandemi, seperti stable consumer sentiment, sentimen konsumen yang stabil, prioritizing necessary spending, memprioritaskan pengeluaran yang perlu, accelerating digital behavior,
percepatan perilaku digital. Karena konsumen konten online dan adopsi digital yang dipercepat, perusahaan perlu memperkuatkan kehadiran digital mereka dan mendapatkan pijakan di pasar daring. Yang keempat, the desire for online-offline integration. Keinginan untuk integrasi online dan offline. Selain preferensi yang lebih luas untuk e-commerce, konsumen Indonesia telah menyerukan kebutuhan untuk peningkatan integrasi pengalaman daring seperti melalui penggunaan teknologi generasi berikutnya seperti augmented reality (AR) dan virtual reality (VR). Business idea in Indonesia during the COVID-19 pandemic. Ide bisnis di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 seperti yang telah disampaikan sebelumnya, perilaku konsumen yang terkena dampak COVID-19 mendorong tingginya permintaan investasi di sektor bisnis di Indonesia. Berikut ini beberapa domain bisnis yang terlihat sangat menjanjikan untuk diinvestasikan di masa pandemi. Contohnya itu e-commerce and digital payment, penjualan online dan pembayaran online, healthcare produk kesehatan, ya seperti obat-obatan, dan food delivery services and cloud kitchen, layanan pengiriman makanan dan take away. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh partner saya, yaitu Firly Nurjogawati. Okay. For next one is we're gonna be discussing about the creativity. Creativity is defined as the tendency to generate or recognize ideas, alternatives, or opportunities or possibilities that may be useful in solving problems, communicating with others, and also entertaining and others on offer for ourselves and others. And for the second definition is creativity is ability to come up with new and different ideas to identify new and different ways of looking at the problems and also opportunities. And the last definition is the process of assembling ideas by combining elements already known but wrongly assumed to and related to each other. Jadi dalam kesimpulan dari saya sendiri adalah kreativitas merupakan pembelajaran atau kemampuan seseorang untuk mengumpulkan serta mengembangkan ide, alternatif, beserta peluang yang baru dan juga berbeda dari yang lainnya, yang dapat dipakai oleh diri maupun skala besar maupun kecil untuk memecahkan suatu masalah yang ada di sekitar lingkup hidupnya, serta meluruskan suatu asumsi yang ada di dalam suatu kelompok. Nah, and this definition has several key elements that are worth considering. One is process, ideas, and also recording. Jadi dalam kreativitas itu terdapat suatu identifikasi dari proses itu sendiri. Dari proses-proses menuju kreativitas, yaitu adalah proses, ide, dan juga untuk mengembangkan atau memperbarui suatu ide tersebut. Next slide. Udah slide-nya udah pindah? Okay. The process of being the creative process. Jadi dalam proses dari berpikiran kreatif di bidang entrepreneurship is the opportunity or problem recognition, atau yang disebut dengan peluang atau pemecahan suatu masalah. Salah satu contoh upaya dari kita sendiri sebagai diri pengusaha itu sendiri adalah dengan mengobservasi suatu tempat sasaran secara langsung untuk memulai usaha atau membuka usaha itu, misalnya cabang gitu. For the second one, kita dapat mempelajari ide,
alternatif dan juga peluang tersebut secara terstruktur oleh para untuk diri sendiri serta kelompok agar tidak salah pemahaman atau salah kaprah dalam diri ataupun orang lain. For the third one is incubation atau kita sebut adalah masa inkubasi. Inkubasi ini adalah proses di mana pembinaan serta pengembangan terkait ide, alternatif dan peluang tersebut dijalankan sesuai dengan ide yang sudah dikemukakan sebelumnya, baik dalam skala kecil ataupun dalam skala besar. For the fourth is the insight. Insight itu adalah proses di mana ide, peluang, serta dengan peluang tersebut dibagikan secara berkala oleh pengemuka kepada publik yang telah ditargetkan gitu, baik dari skala kecil maupun skala besar. For the last one is verification and also application. Tentu saja di dalam proses ini adalah proses berjalannya suatu ide yang telah kita temukan pada saat sebelumnya dan juga disertai dengan evaluasi secara berkala ataupun secara mendetail. Next slide. So next with my friend. Ya, selanjutnya ada innovation. Inovasi adalah implementasi atau penciptaan sesuatu yang baru yang dimiliki nilai bagi orang lain. Itu kata Hunter Weiss. Terus, inovasi diwujudkan paling nyata dalam bentuk alat. Manfaat inovasi fisik atau bantuan yang memecahkan masalah atau menciptakan keuntungan. Yang ketiga, berdasarkan penelitian terhadap lebih dari 2.000 inovasi yang berhasil, Doblin mengurai 3 kategori. Yang pertama, model bisnis, produk, dan pemasaran. Yang selanjutnya, types of innovation. Ada 4 jenis inovasi, ada invention, extension, duplication, dan synthesis. Yang invention, penemuan, digambarkan sebagai penciptaan produk, layanan, atau proses baru, sesuatu yang belum pernah dicoba sebelumnya. Yang kedua ada perluasan produk, layanan, atau proses yang sudah ada. Ini berarti bahwa pengusaha mengambil ide yang ada dan menerapkannya secara berbeda. Ketiga, duplication atau menyalin, merefleksi, atau produk layanan yang ada dan kemudian menambahkan sentuhan kreatif pengusaha itu sendiri untuk meningkatkannya. Yang keempat, sintesis, kombinasi lebih dari satu produk atau layanan yang menjadi produk baru. Atau layanan ini berarti bahwa beberapa ide berbeda digabungkan menjadi satu produk atau layanan yang baru. Sekarang ada the innovation process. Proses inovasi. Ada 3 bagian. Yang pertama, analytical planning. Kedua, resource organization. Yang ketiga, implementation. Ada 4. Yang keempat, commercial evaluation. Yang pertama, perencanaan analitis. Mengidentifikasikan fitur produk atau layanan dengan hati-hati. Desain serta sumber daya yang akan dibutuhkan. Yang kedua, organisasi sumber daya. Memperoleh sumber daya, bahan, teknologi, sumber daya manusia, atau modal yang diperlukan. Yang ketiga, implementasi. Menerapkan sumber daya untuk mencapai rencana. Dan yang keempat, aplikasi komersial. Pemberian nilai kepada pelanggan, memberi penghargaan kepada karyawan, dan memuaskan pemegang saham. Selanjutnya, my friend.
Selanjutnya ada what is the difference between creativity and innovation. Di sini ada pengertian dari kreativitas dan inovasi. Jadi kalau menurut kesimpulannya yaitu kreativitas itu ide-ide yang muncul ketika melihat sebuah kesempatan dalam dunia bisnis. Jadi pentingnya kreativitas dalam berwirausaha merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah usaha dan juga bisnis. Dengan adanya inovasi, kita dapat menjadikan seorang wirausaha dituntut untuk selalu berpikir menciptakan produk-produk yang baru atau ide-ide yang baru agar bisa mengembangkan suatu usaha dan bisnisnya. Terlebih dari kita kalau usaha memerlukan modal. Nah, modal ini faktor yang penting dalam merintis usaha dan bisnis. Namun, modal itu tidak hanya dari segi materi, tetapi bisa dari bakat kita. Misalnya, yaitu kita memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang di handphone untuk pembukaan jasa desain-desain. Nah, tetapi masalahnya kebanyakan orang-orang berpikir bahwa diri mereka tidak kreatif. Padahal itu hanya persepsi mereka saja. Sebenarnya sebuah orang kreatif tergantung dari diri kita masing-masing. Nah, kalau untuk inovasi itu suatu perubahan yang dilakukan wirausaha agar usaha itu terus berkembang. Next slide. Next slide. Nah, di sini why are innovation and creativity important? Kenapa inovasi dan kreativitas itu penting? Jadi kreativitas itu sangat penting untuk beberapa pengusaha. Kenapa seorang wirausaha itu harus kreatif? Karena terdapat banyak sekali badan usaha di luar sana yang memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Jadi kita harus memanfaatkan kondisi lingkungan serta potensi masing-masing anggota. Pemikiran yang kreatif adalah satu kunci dalam menjalankan suatu usaha. Hal ini karena dorongan untuk menguasai target pasar, di mana Anda mampu menciptakan produk baru bernilai jual tinggi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, contohnya nih di saat pandemi seperti ini, kita melakukan buka usaha bisnis di saat pandemi ini seperti kuliner makanan rumahan atau bisnis masker dan produk-produk kesehatan. Next slide. Next slide. Ada summary and conclusion. Jadi kesimpulan dari semuanya, perubahan yang dilakukan wirausaha adalah melalui kreativitas dan inovasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika melihat bahwa wirausaha adalah salah satu pemain perubahan organisasi yang lebih kreatif dan inovatif. Kreativitas merupakan seseorang untuk menambah nilai di pasar melalui proses inovasi. Dari generasi ide hingga pengembangan dan peluncuran produk yang sukses, inovasi adalah benih-benih untuk perubahan. Dibebankan dengan koordinasi, proses inovasi adalah pengusaha. Adalah tugas pengusaha untuk kreatif dalam mengidentifikasi celah di pasar dan berinovasi produk untuk mengisi celah ini. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.